Hari ini saya akan menutup tema kita penyembahan atau melihat Tuhan dengan satu tema komitmen hidup. Adalah sebuah tema yang mengingatkan kepada kita semua untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ketika orang berpikir bahwa menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan firman Tuhan, ketika kita berkumpul di hari Minggu, itu semuanya baik dan itu semuanya benar, tetapi belum lengkap. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana supaya penyembahan kita lebih lagi sempurna, supaya penyembahan kita lebih sejati, supaya penyembahan kita bukan penyembahan yang palsu, saya mau katakan. Roma 12 ayat 1 dikatakan seperti ini. Oke, kalau bisa kita baca bersama-sama sekali lagi dengan semangat, dengan semarak, 1, 2, 3. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Setuju katakan amin. Oke, saya bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan itu adalah penyembahan rohanimu. Jadi di dalam Alkitab dari ayat ini kita dapat memahami bahwa sesungguhnya penyembahan kita mesti sebuah penyembahan yang sejati. Ada dua jenis penyembahan yang harus kita pahami dan sadari bersama-sama. Yang pertama adalah penyembahan sejati dan penyembahan yang saya mau katakan palsu. Kalau Alkitab mengatakan penyembahan rohani, berarti lawannya adalah penyembahan sekuler atau jasmani. Dua penyembahan ini berbeda. Dua penyembahan ini mungkin dekat dengan kita, tetapi sesungguhnya dua hal ini sangat berbeda. Penyembahan rohani itu akan membuat kita kehilangan sesuatu. Penyembahan rohani, penyembahan sejati akan membuat Tuhan disenangkan. Penyembahan sekuler atau penyembahan palsu atau penyembahan jasmani itu tidak akan kehilangan sesuatu. Tetapi ketika penyembahan sekuler itu dibandingkan dengan penyembahan rohani, Tuhan tidak suka dengan penyembahan sekuler atau penyembahan jasmani atau penyembahan palsu. Tuhan lebih suka kepada penyembahan rohani atau penyembahan sejati. Sebelum saya jauh dulu menjelaskan, kita mau sejenak merenungkan kehidupan rohani kita. Sudahkah selama ini penyembahan kita masuk dalam kategori penyembahan yang sejati atau penyembahan yang palsu atau kurang sejati? Sudahkah apa yang kita naikkan kepada Tuhan selama ini sebuah penyembahan yang disukai oleh Tuhan atau penyembahan yang tidak disukai oleh Tuhan? Kita semua tahu Kain dan Habel sama-sama menaikkan persembahan, betul? Tetapi ada satu persembahan yang disukai dan ada satu persembahan yang tidak disukai Tuhan. Ada satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan, tapi ada satu juga persembahan yang membuat Tuhan tidak suka, tidak senang, tidak bahagia atas persembahan itu. Sama-sama memberikan persembahan, tetapi Tuhan memiliki respon yang berbeda. Hari ini saya mau mengingatkan kita semua, Anda dan saya, supaya semua penyembahan yang kita naikkan bukan penyembahan yang sia-sia. Bukan penyembahan yang ditolak, tetapi sebuah penyembahan yang disukai oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah penyembahan yang sejati itu? Kita akan pelajari, kita akan gali bersama-sama. Saya akan mulai dulu dengan frasa pertama yang ada di ayat ini. Karena itu saudara-saudara. Oke? Ketika Anda baca tadi, ada satu frasa di awal dikatakan, karena itu. Jadi di pasal 12, karena itu adalah sebuah transisi atau sebuah kata sambung dari apa yang sudah dijelaskan sepanjang pasal 1 sampai pasal 11. Saya ulangi, pasal 12 adalah seperti sebuah potongan yang berbeda dari apa yang sudah dituliskan atau yang sudah dibacakan dari pasal 1, 2, 3 sampai dengan pasal yang ke-11.
dan pasal 12 ayat 1 dan 2 adalah sesuatu yang kita lakukan. Paham sampai di sini? Kalau saya bacakan dari terjemahan yang lain ada di komputer, dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara dari TSI, tolong dicarikan di sana. Oke, saya bacakan begini firman Tuhan. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya. Oke, perhatikan di sana. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Paham sampai di sini? Jadi apa yang akan kita lakukan itu adalah bagian daripada respon kebaikan Tuhan. Penyembahan kita yang sejati adalah sebuah respon atas semua kebaikan Tuhan. Saya cukup pelan-pelan karena ini akan sulit untuk dikunyah. Jadi perhatikan kalau terbawa kantuk di kiri kananmu tolong bangunkan. Karena saya sungguh akan pelan-pelan supaya kita semua paham. Poinnya itu tadi, supaya persembahan yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan persembahan yang sia-sia. Oke? Jadi apa yang kita lakukan persembahan kita adalah respon dari semua kebaikan Tuhan yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 1 sampai Roma pasal yang ke-11. Persembahanmu, penyembahanmu kepada Tuhan bukanlah karena dirimu baik atau karena kita mau mendapatkan keselamatan, bukan. Tetapi sebuah respon semua kebaikan Tuhan yang kita miliki. Jadi mesti ada rasa syukur di sana. Harus ada sebuah rasa terima kasih di sana. Maka penyembahanmu adalah sebuah respon yang dimunculkan, respon atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalimatnya juga dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita semua harus memberikan persembahan kita. Dan kita sudah dilayakkan untuk memberikan penyembahan kita karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menaikkan penyembahan Tuhan kepada Tuhan bukan karena kita sudah baik, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena pelayanan yang sudah kita lakukan, bukan karena semua pengorbanan yang sudah kita lakukan, bukan. Tetapi itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ada sebuah perbedaan antara anugerah dengan kemurahan. Anugerah adalah kenikmatan yang kita dapatkan, sesungguhnya kita tidak pantas mendapatkannya. Tetapi kemurahan adalah sesuatu yang sepantasnya kita terima, tapi Tuhan batalkan. Mudeng ora? Anugerah adalah sesuatu hadiah, kebaikan Tuhan yang kita terima, sesungguhnya kita tidak pantas. Paham sampai di sini? Keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Kita orang berdosa, sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya. Tetapi kemurahan adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita, tetapi tidak diberikan kepada kita. Kita semua pantas untuk dihukum. Tetapi karena kemurahan Allah, kita tidak dihukum. Semua pelanggaran yang kita lakukan, itu seharusnya mengakibatkan sebuah hukuman yang langsung bisa kita alami. Semua dosa yang kita lakukan, itu akan selalu ada efek sampingnya. Ada sebuah harga yang harus dibayar. Tetapi karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita tidak menerima semua apa yang telah kita lakukan. Betul apa betul? Ada seringkali Tuhan menutupi dosa yang kita lakukan selama ini. Itu bagian kemurahan Tuhan. Kalau satu dosa terbuka, dosa kita belum terbuka bukan berarti kita lebih baik. Hati-hati. Karena kemurahan Tuhan sedang berlaku atasmu dan Tuhan sedang mengizinkanmu untuk bertobat. Tetapi ketika Tuhan membuka yang lain, berarti Tuhan sedang berencana sesuatu. Itu kemurahan sedikit berbeda dengan anugerah.
Jadi ketika kita menyembah Tuhan, itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan. Kita yang berdosa ini dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Kita yang tidak sempurna ini dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sampai di sini kita tahu dulu dasarnya. Oke, sekarang saya akan masuk. Apa yang membedakan penyembahan saya sejati atau tidak? Apa yang membuat Tuhan disenangkan atas penyembahan saya nanti? Apa yang membuat Tuhan bisa menerima penyembahan saya? Kita akan masuk di sana. Oke? Dikatakan bahwa karena itu persembahkanlah tubuhmu. Supaya penyembahan kita sejati, supaya penyembahan kita berbeda, kita mesti mempersembahkan kehidupan kita dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Poin yang pertama adalah persembahan yang hidup yang harus kita berikan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup. Kita balik dulu ke perjanjian lama, khususnya di imamat. Kalau pernah baca, kalau pernah belajar, dalam sebuah persembahan penyembahan di perjanjian lama, ada 3 elemen penting yang harus ada di sana. Harus ada imam, harus ada tempatnya, dan harus ada korbannya. Betul? Oke, masih ingat? Imam bertugas untuk memimpin sebuah persembahan. Dan di dalam penyembahan itu harus ada korban yang dibawa atau hewan. Dan dilakukan di tabernakel, di kemah suci, kemah pertemuan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, lahir, mati, dan dibangkitkan, maka ini semua sudah digenapi oleh Yesus. Dan kita pun sudah menjadi bagian dari penggenapan itu. Kita tidak lagi membawa korban dalam bentuk hewan. Kalau dahulu ada orang yang melakukan kesalahan, ketika orang katakanlah haid, itu najis, betul? Mereka harus membawa sesuatu. Supaya bisa mereka kudus kembali dan bisa beribadah datang ke bait Allah maupun ke kemah suci. Atau ketika mereka berbohong, atau ketika mereka kusta, sakit, mereka harus disingkirkan, betul? Karena begitu kudusnya Tuhan pada saat itu. Dan mereka harus membawa sesuatu. Hari ini kita tidak perlu lagi membawa hewan kepada Tuhan. Bukan karena sudah gedungnya berbeda, bukan. Bukan karena tidak ada kandangnya, bukan. Karena Tuhan sudah datang mati. Dialah imam itu, dialah korban itu, dan dialah bait Allah itu. Kita hanya perlu membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan kita sekarang adalah diri kita sebagai imam. Korbannya adalah tubuh kita. Bait Allah adalah hidup kita. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki adalah bagian penyembahanmu kepada Tuhan. Penyembahanmu adalah gaya hidupmu. Penyembahanmu adalah caramu berbicara. Penyembahanmu adalah bagaimana engkau berada di tengah-tengah orang. Bukan sebatas apa yang engkau lakukan di dalam ruangan maupun di gereja ini. Dimanapun kita berada, sesungguhnya kita sedang menyembah Tuhan. Seluruh kehidupan kita adalah bagian kita menyembah Tuhan. Keinginanmu, rencanamu, keputusanmu, hasratmu, kepenginanmu, waktumu, uangmu, seluruh tubuhmu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Engkau sudah dibayar mahal. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita semua, oleh kemurahan Allah yang hidup, maka kita mesti mempersembahkan tubuh kita kembali. Mudahnya, kita semua tahu cerita tentang Ishak, betul? Ishak adalah gambaran paling mudah untuk penyembahan kita. Ishak membawa dirinya, dia taat, tahu Abraham memang yang disuruh Tuhan, tetapi dia sama sekali tidak memberontak, dia sama sekali tidak marah, tidak mempertanyakan, dia tanya sih, mana korbannya? Tapi dia berkata pun, ya sudah, lalu dia rela tidur. Mari kita membawa seluruh kehidupan kita, meskipun kita harus kehilangan sesuatu yang sulit dalam hidup kita.
Itu adalah bagian penyembahan kita. Paham sampai di sini? Kita mesti menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita tidak lagi membawa hewan kurban ke bait suci. Kita adalah bait suci yang memiliki roh Allah tinggal di dalam kita. Karena itu kita sekarang membawa tubuh kita ke bait Allah. Persembahkanlah tubuhmu adalah cara Paulus menyampaikan, letakkan kehidupanmu seutuhnya. Kata ini tidak boleh dilepas. Letakkan hidupmu, tubuhmu seutuhnya. Semuanya. Total. Bukan sebagian. Bukan mayoritas. Atau bukan kadang-kadang. Seutuhnya 24 jam 7 hari. Engkau harus terus mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Itu adalah bagian penyembahan yang sejati, yang Tuhan mau, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua hari-hari ini. Semua kehidupan kita harus menjadi penyembahan kepada Tuhan. Gimana? Jadi bukan hanya sebatas suara yang engkau naikkan kepada Tuhan. Hidupmu 24 jam, 7 hari adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Seutuhnya, semuanya. Ada satu cerita. Ada ada ayam dan babi sedang berjalan-jalan. Diceritakan seperti itu. Lalu ketika mereka berjalan-jalan di sebuah jalan, melihat sebuah pelangkan makan pagi. Mungkin ini mereka jalan-jalannya di budaya barat ya, saya tidak tahu. Lalu dituliskan di sana sedia telur dan bacon, daging babi. Bacon daging babi ya, betul ya? Oh ya, oke. Ngecek apakah bangun atau tidak ini. Oke, sudah. Setelah itu mereka berjalan dan ayam berkata, kita berdua akan membagikan yang terbaik dari kita. Lalu si babi marah. Enak saja, bagimu itu sesungguhnya sebuah kontribusi. Tapi bagi saya, itu sebuah pengabdian yang total. Paham sampai di sini? Di restoran itu, ayam hanya berkontribusi telurnya, bukan tubuhnya. Betul? Tapi bagi babi, itu adalah komitmen sepenuhnya. Dia menyerahkan seluruh nyawanya, lalu dipotong sedikit demi sedikit. Bukan seperti semangka, betul? Semangka dikasih segitiga gitu kan, kalau kita mau beli, kalau di Indonesia bukan di sini, dibuat segitiga lalu dicolok, dikasihkan, coba dicicip dulu enak enggak? Gitu kan, masih ingat di Indonesia atau sudah lupa? Itu, sudah lupa yo, saya kasih tahu lah. Kalau semangka itu kan kita bisalah mencoba sedikit. Tapi itu namanya masih semangka. Tapi kalau bagi babi untuk bisa menjadi bacon, sebuah komitmen yang total. Gambaran sederhana ini mengingatkan kepada kita semua. Apakah selama ini kita menyembah seperti seekor ayam yang hanya berkontribusi? Atau kita sudah seperti babi yang memberikan sebuah komitmen sepenuhnya bahwa nyawa saya, tubuh saya milik Tuhan. Mengucap syukur kita sudah bisa memberikan uang kita sebagai penyembahan kita. Mengucap syukur kita sudah datang, bangun pagi-pagi datang ke gereja untuk latihan, main musik, sampai sore lupa makan. Itu baik. Tapi Tuhan bilang, bukan itu. Seluruh tubuhmu adalah milik Tuhan. Ucapan yang engkau keluarkan seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Persembahan tubuh kita, hidup kita adalah sebuah komitmen, bukan sebuah kenyamanan. Komitmen, tahu komitmen ya? Komitmen sepenuhnya, mau apapun yang terjadi, lakukan. Saya kasih contoh komitmen.
Punya anak itu komitmen, jemaat Tuhan. Jangan tersinggung kalau umpamanya anakmu jauh tidak bisa engkau rawat. Saya tidak menyinggung siapapun. Tapi saya belajar memiliki anak sebagai sebuah komitmen sepenuhnya. Hari Jumat malam kami sampai rumah, lalu kami beristirahat. Ya, setelah saya melakukan itu semua, pelantikan, saya melayani di ibadah Jumat, lalu saya pulang. Malamnya kami semua tidur biasa, jam 11 lah, kami tidur lebih awal jam 12. Lalu jam 3 pagi ada sebuah alarm, Muriel menangis. Dan cukup lama. Cuman satu yang dia minta ternyata, bukan susu, bukan AC supaya dinyalakan, bukan. Dia cuma minta dipijit kakinya. Saya bisa meninggalkan anak itu tidur. Saya bisa membiarkan istri saya stres ngurusin anak ini karena terbangun, harusnya ini dan sebagainya. Tapi malam itu saya belajar tentang komitmen hidup. Meskipun di tengah saya enaknya tidur, di tengah capeknya juga badan saya, di tengah dinginnya malam pagi, saya mesti bangun dan saya mesti lakukan sesuatu untuk anak saya supaya dia bisa menikmati hidupnya. Karena kehidupan ayah adalah sebuah komitmen hidup, bukan setengah-setengah. Dan setelah itu saya lakukan itu dan anak saya tertidur dengan baik. Saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya jam 6 tidur lagi, jam 8 bangun. Itu komitmen. Bukan cuma waktu ketawa, foto, dijempol orang, saya bangga jadi bapak, bukan. Termasuk tengah malam saya harus bangun, membuat dia bisa tidur kembali. Itu adalah bagian dari komitmen saya. Paham maksud saya? Jadi sebagai penyembah Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus menyerahkan total, bukan setengah-setengah. Bukan pas mood, ini moodnya menyembah Tuhan, saya menyembah, bukan. Sepenuhnya. Waktu engkau disakiti, waktu engkau sukacita, waktu engkau kehilangan sesuatu, waktu engkau pengen sesuatu tapi tidak terjadi, engkau harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Mordekai tidak mau menyembah Haman karena sebuah komitmen hidup dalam hidupnya. Saya tidak mau kompromi. Meskipun orang di sekitarnya berkata, sudahlah sembah saja supaya engkau selamat. Tapi yang dilakukan oleh Mordekai apa? Dia tidak mau, meskipun dia akan dihukum. Daniel 3 kali sudah menjadi kebiasaannya berdoa. Ada sebuah undang-undang membuat dia dihukum jika dia berdoa 3 kali. Tapi apa komitmennya? Dia mau tetap berdoa kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, ada sebuah hukuman ketika dia tidak mau menyembah patung itu. Komitmen hidupnya, dia mau menyembah Tuhan saja. Tapi atas semua orang-orang itu yang harus melewati hukuman karena komitmennya, mereka mengalami pembelaan Tuhan. Jika kalian ingin melihat, jemaat Tuhan melihat pembelaan Tuhan, jangan pernah kompromi dengan komitmen hidupmu. Hidup dan mati harus tetap Tuhan Yesus. Untung rugi harus tetap Tuhan Yesus. Maka engkau akan melihat pembelaan Tuhan di sana dan Tuhan disenangkan atas kehidupanmu sepenuhnya. Catatan khotbah saya kok beda hari ini. Mungkin hari ini ada yang sedang mau berkompromi. Sungguh tidak ada. Jangan pernah kompromi. Kehidupanmu sepenuhnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, saya tidak lama. Setelah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka akan terjadi ini. Ayat yang kedua, Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, lalu Dia akan memperbaharui pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kamu semua dimampukan supaya bisa mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati
Tuhan. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikirmu berubah, hatimu berubah, seleramu kepada Tuhan berubah. Penyembah adalah orang-orang yang mau diubahkan. Hari ini bisa dilihat dari bagaimana cara dia berjalan dalam kehidupan ini, dan dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan menjadi hidup bukan untuk hidup kita saja, tetapi kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Jika engkau mau benar-benar menyerahkan tubuhmu, maka kehidupanmu bukan lagi berpusat kepada engkau, tapi berpusat kepada Tuhan. Dunia berusaha untuk mengubah kita semua. Sadarikah? Ada satu film yang lagi booming sekali, Squid Game. Heboh di mana-mana. Bukan hanya filmnya, termasuk kostumnya. 2 hari kami keluar rumah malam, ternyata ada pesta Halloween. Di mana-mana baju Squid Game, yang merah lah, yang hijau lah. Dunia berusaha mengubah kita semua. Tetapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang mengubah kita, bukan dunia. Pilihannya cuma 2 di dunia ini. Yang mengubah engkau dunia atau Tuhan. Yang mengubah seleramu dunia atau Tuhan. Kalau mau diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik, serahkan tubuhmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seutuhnya, total, bukan setengah-setengah. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan, artinya semua orang percaya sesungguhnya adalah penyembah. Penyembah bukanlah mereka yang melayani di sini. Bukan mereka yang mengarang lagu, bukanlah mereka yang memimpin pujian. Tetapi semua orang adalah penyembah. Oh, tidak ada berarti di sana. Lalu saya menuliskan, seorang penyembah sesungguhnya bukanlah orang yang sulit. Seorang penyembah sesungguhnya bukanlah orang yang sulit. Entah sulit berubah, entah sulit dinasehati, entah sulit mengandalkan Tuhan, entah sulit mempercayai Tuhan. Sesungguhnya penyembah bukanlah orang yang sulit. Seorang penyembah seharusnya bukanlah orang yang sulit. Karena hatinya semakin serupa dengan Tuhan. Pikirannya serupa dengan Tuhan. Seorang penyembah bukanlah orang yang masih hidup di masa lalu, melainkan di masa depan. Penyembah seharusnya tidak lagi menyimpan semua perkara-perkara masa lalu. Karena semua sudah diganti dengan Tuhan saja. Seorang penyembah bukanlah orang yang mementingkan diri sendiri, melainkan orang lain. Seorang penyembah seharusnya hidupnya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, kapankah terakhir engkau membuat sebuah komitmen untuk menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan? Saya berharap kita semua sudah pernah dan jangan pernah ambil lagi. Taunya dari mana Pak mengambil lagi? Beberapa minggu yang lalu, sebagian saya ajak ngobrol lah. Karena saya begitu khawatir sekali dengan Moriel punya sekolah. Anak ini mau sekolah lokal kah atau bahasa Inggris kah? Itu saja sudah bikin saya pusing. Belum lagi bayar sekolahnya. Betul ya? Sekolah di sini nggak murah, mahal. Saya berharap gaji saya bisa Hongkong tapi sekolahnya rupiah, tapi tidak bisa. Betul loh? Rasanya kita pengennya gajian, jajan di McDonald pakai rupiah gitu ya. Rasanya pengen gitu. Saya juga begitu, sama. Saya juga manusia. Tapi ketika saya begitu khawatir tentang anak saya, di hari Rabu kami berdoa dengan tim Caiwan. Ada satu malam mengingatkan kepada saya. Rema itu muncul di hati saya. Tuhan berkata bahwa mengapa engkau mengambil tubuh itu lagi yang sudah engkau persembahkan sebelumnya. Artinya ketika saya khawatir, saya meminta tubuh itu kembali yang sudah saya percayakan kepada Tuhan.
Dan saya mencari cara saya dengan cara sendiri. Kalau saya persembahkan kepada Tuhan, artinya Tuhan yang mengatur sepenuhnya, betul? Tuhan yang mengatur kendali semuanya. Mau diizinkan lewat jalan yang berbatu ya oke, mau pakai jalan rata ya oke, terserah Tuhan. Tapi ketika engkau takut, khawatir berlebihan, engkau sedang mengambil tubuh itu dan engkau mengerjakan tubuhmu sendiri. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, mari perbaharui komitmenmu kepada Tuhan. Mungkin secara tidak sadar kita mengambil tubuh yang sudah kita pernah persembahkan itu, dan kita hidup dengan cara kita sendiri. Supaya semua penyembahan kita disenangkan oleh Tuhan. Supaya semuanya bisa diterima oleh Tuhan dan Tuhan disenangkan olehnya. Hari ini, jangan pernah ambil tubuh itu lagi. Hari ini, persembahkan tubuh itu sepenuhnya. Tuhan, mulai hari ini, aku mau menyerahkan sepenuhnya, total, seutuhnya untuk Tuhan. Ampuni jika selama ini aku mengambil tubuh itu dan aku melakukannya dengan caraku sendiri. Aku terlalu khawatir tentang anak-anakku. Aku berpikir dengan caraku sendiri. Aku khawatir tentang pekerjaanku. Aku begitu melihat diriku. Yang menyenangkan aku saja. Mulai hari ini, aku mau turut Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang mengubahkan. Sesungguhnya semua masalah itu bukanlah semua masalah yang terlalu besar untuk kita. Tetapi karena kita mengerjakan dengan cara kita sendiri, maka masalah itu menjadi besar. Tetapi ketika kita melihat dari sisi pandang Tuhan, maka mudah bagimu untuk menyerahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup.